Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas notasi algoritma. Notasi algoritma sendiri merupakan cara programmer atau pendesain program untuk menyampaikan program yang akan dia buat itu seperti apa. Namun, notasi algoritma sendiri ini punya ketentuan. Yang pertama adalah penulisan algoritma tidak mengacu pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian, penulisan algoritmanya juga tidak bergantung pada jenis komputer yang mengeksekusi. Notasi algoritma sendiri bukan notasi bahasa program, namun bisa kita terjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk menuliskan notasi algoritma ada 3 cara, namun untuk membahasnya kita butuh contoh kasus. Contoh kasus yang akan kita gunakan kali ini adalah algoritma kelulusan mahasiswa. Diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Cara pertama untuk menuliskan notasi algoritma adalah dengan uraian kalimat deskriptif atau narasi. Berdasarkan contoh kasus, kita bisa menuliskan kalimat deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, baca nama dan nilai mahasiswa. Yang kedua, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka berikan keterangan lulus. Tetapi jika tidak, berikan keterangan tidak lulus. Setelah itu, tulis nama dan keterangan. Jadi kalimat deskriptif ini berupa kalimat yang tersusun berdasarkan urutan langkah penyelesaian masalah program tersebut. Cara yang kedua adalah menggunakan flowchart. Flowchart sendiri ini adalah bagan untuk menyampaikan bentuk aliran atau urutan langkah penyelesaian masalah program dalam bentuk simbol-simbol. Simbolnya sendiri ada banyak, namun ada beberapa yang akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah start end, kemudian input output, decision, kemudian ada proses, dan ada association. Untuk menyelesaikan contoh kasus sebelumnya, kita bisa membuat flowchart dengan cara seperti berikut. Yang pertama adalah buat start, setelah itu input nama dan nilai. Kemudian decision-nya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Setelah itu jika tidak, keterangannya adalah tidak lulus. Setelah itu tulis nama dan keterangan dalam bentuk output dan program selesai. Cara berikutnya adalah menggunakan pseudocode. Pseudocode sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Aturannya adalah judul algoritma itu harus singkat dan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Jadi tidak perlu membuat judul algoritma yang agak panjang. Kemudian deklarasi itu mendefinisikan dan mendeklarasikan semua yang dibutuhkan dalam pemrograman. Jadi pada saat kita membutuhkan variabel, konstanta, atau tipe data, itu semua dideklarasikan pada bagian deklarasi. Pada bagian deskripsi berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Berikut cara penyelesaian atau menuliskan pseudocode berdasarkan contoh kasus yang diberikan. Pertama, judul algoritmanya adalah algoritma kelulusan mahasiswa. Yang kedua, deklarasinya itu ada variabel nama, keterangan, dan nilai. Variabel ini digunakan untuk menampung inputan atau hasil proses dari program. Nama dan keterangan, tipe datanya adalah string. Tipe data string ini adalah tipe data yang mampu menangani karakter alfanumerik atau huruf dan angka.
Sedangkan nilai tipe datanya adalah integer. Integer ini tipe data yang dapat menangani bilangan bulat positif maupun negatif. Pada bagian deskripsi, kita menuliskan seolah-olah kita membuat program. Walaupun bahasa yang digunakan ini mirip dengan bahasa Pascal, namun berdasarkan ketentuan notasi algoritma tidak mewakili bahasa pemrograman tertentu. Cara menuliskan di deskripsinya adalah karena berdasarkan contoh yang tadi, nama dan nilai itu adalah inputan, maka kita tuliskan read nama, nilai. If nilai lebih besar sama dengan 60, dan keterangan titik 2 sama dengan lulus. Else keterangan titik 2 sama dengan tidak lulus. Write nama, keterangan. Jadi seperti itu cara menuliskan notasi algoritma. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 cara. Mau menggunakan kalimat deskriptif, bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan pseudocode. Terima kasih. Kita akan bertemu pada video berikutnya yang membahas tentang percabangan.